Saya akan mempresentasikan hasil ucapan saya. Nah, jadi ini cover menjelaskan tentang dua saudara yang mau memberikan hadiah kepada Bondowoso atau pemimpin kampung mereka. Jadi setelah itu mereka pas mau ke hutan mereka kena sialan 3 kali. Nah, setelah kena sialan akhirnya dengan tidak pernah menyerah mereka ke hutan sampai mendapatkan kulit kayu kombo tersebut. Setelah kena kesialan itu mereka dengan atau menyerah mereka ke hutan, lalu mereka mendapatkan kulit kayu tersebut. Setelah itu mereka pulang dengan bangganya dan memberikan hasil kulit kayu yang sudah mereka buat itu kepada Bondowoso atau pemimpin kampung mereka. Terima kasih. Oke. Ya, baik, demikian tadi presentasi untuk cerpen. Mungkin masih Ini bisa dikembangkan. Menarik. Ini kamu imajinasi apa idenya muncul saat kemudian nulis itu dari mana itu? Makhluk itu terus bikin cerpen betul. Awalnya tuh cuma suka menulis aja, nggak suka buat cerpen. Terus waktu itu saya lihat teman-teman yang lain tuh mereka ke kampung asli dan saya berminat sekali untuk presisi. Nah, setelah itu saya ketemu Bu Mercy, saya tanya Bu, saya ikut presisi. Bu bilang bisa, aku mau buat proyek apa? Saya bilang, guru saya tidak suka menggambar, tidak suka melukis. Saya sukanya menulis. Langsung Bu bilang, kenapa nggak buat cerpen? Saya bilang, kalau bisa Bu. Akhirnya saya bilang, Bu guru, kenapa saya tidak buat cerita itu tentang dari sananya langsung bilang boleh. Nah, setelah itu saya pikir, oh ya mungkin dari situ saya bisa dapat referensi. Lalu saya tanya lagi ke Bapak, ini Bapak ada sedikit ide gitu buat saya? Langsung Bapak bilang, oh ada. Langsung Bapak bilang, kenapa kau mau buat untuk hadiahnya kepada Bondowoso atau pemimpin yang bertuah. Nah, tokoh itu Yusuf dan Mas itu tokoh rekaan atau gimana? Saya pas tulis langsung kayak ini namanya kayak keinget langsung kita aja tulis saja. Oh iya. Oke. Terima kasih. Saya itu sedang membaca kisah tentang Yusuf. Jadi 8 kunci bijakan dari Yusuf. Maka kemudian ketika saya membaca ini, kemudian jadi ingat tuh. Kalau kamu kemudian bisa membaca lagi kemudian kisah Yusuf ini akan bisa dikembangkan. Kayak gitu. Bagaimana perjalanan Yusuf itu kemudian, nah kayak gitu. Itu satu. Ketika saya baca ini sampai tas itu, saya ingat karya yang kemudian dibuat ini Bu Guru. Saya ingat yang karya yang dibuat guru SMA Marsudirini yang sekarang ini diundang masuk finalis. Dia memfasilitasi siswa-siswanya dengan cara kemudian masing-masing itu ya belajar dengan cara dan keinginan mereka. Ada yang menulis pengetahuan itu kemudian dituliskan dalam bentuk cerpen, kemudian cergam, ya kan? Jadi kayak gitu. Karena maaf Bu, saya nggak bisa
suruh pikir menganalisa yang kayak gini, tapi dia menuliskannya ya. Nah, apa pengalaman yang dilakukan oleh guru itu lalu kemudian dibikin di store ke Kemendikbud, lalu terpilih. Sekarang ini menjadi 20 besar yang kemudian nanti akan disaring lagi tanggal 22 sampai tanggal 27 di Jakarta. Saya ingat ketika anak-anak kemudian beragam potensinya ini, sekali lagi mohon jangan dipaksa-paksa anak-anak itu untuk menjadi orang lain. Berilah ruang supaya anak-anak ini menjadi dirinya. Dengan menjadi dirinya dia akan tumbuh karakternya. Maka jangan khawatir, lewat cerpen dia juga akan belajar untuk menganalisa dan mencari pengetahuan dengan caranya. Jangan khawatir. Seringkali orang tua itu cuma khawatir saja, tapi malah membelenggu anak-anak. Luar biasa. Terima kasih ya. Kembangkan tulisanmu sedikit lagi aja, sedikit lagi aja, ya. Supaya kemudian orang, wah ini baru baca, udah selesai, kayak itu pendek banget. Tapi kalau itu 3 halaman, oke. Coba dikembangkan lagi, kemudian konfliknya di ini, kan gitu ya. Ini bisa kemudian diintegrasikan dengan yang lain, cerpen ini bisa berganti-ganti. Ternyata dari satu pohon itu membuahkan karya yang luar biasa banyaknya. Dari satu pohon itu menginspirasi, ya kan, banyak. Lalu kalau kita mau bicara ini sekaligus kamu duduk aja lah.